بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى ya. Yang ini yang pertengahan. Fatalaqa taklil, fatalaqa adalah ada fathah, ada taklil, ada im. Minha jami'a ayatiyannakum inni hudan faman tabi'a خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sadaqallahul Azim. Beberapa ciri khas Rash berbeda dengan Hafaz, antara lain adalah mad badal bisa dibaca 6 harokat, huruf lam setelah huruf shad, huruf la itu dibaca dengan tebal. Demikian juga menghadap setelah huruf ta. At-talaqu marratan at-talaqu ya. Yasla yasla. Wa man azlamu wa man azlamu. Itu riwayat Warash. Baik, sudah jam 4. Sebelum dimulai kita sapa dulu nih yang online. Ada yang terjauh dari mana nih? Mudah-mudahan bisa memperlihatkan wajahnya nih yang ada di luar nih. Biar kenal nih. Katanya ada yang di Singapura, ada yang di Sudan, ada juga yang di Jerman. Ya, yang hadir saat ini yang terjauh dari mana nih? Ya, mudah-mudahan bisa jelas suara ini dari kejauhan. Alhamdulillah dengan teknologi
kita bisa komunikasi keilmuan tanpa terhalang oleh jarak. Artinya teknologi ini adalah titipan dari Allah, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang jauh walaupun secara fisik berjauhan tapi kalbu kita sudah bersatu. Kalbu kita bersatu diikat dengan keimanan. Alhamdulillah ini sudah hadir yang jauh sudah berapa nih yang hadir admin? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa bergabung dengan di sini dan nanti mungkin untuk untuk talakinya boleh jadi cara khusus nih untuk yang jauh nih. Tidak dibarengkan dengan inilah gitu. Sudah saya sampaikan program talaki nanti setelahnya 1 bulan ya. Sebulan sekarang masih mendengar ikuti. Nanti bulan kedua insyaallah bagi yang mau membaca dipersilahkan membaca. Gak akan saya paksa. Iya, kalau dipaksa bisa kabur. Jadi ini mah bebas-bebas aja. Sebagaimana pernah ada yang bertanya, apakah nanti ada ujian? Ya kalau mau diuji, diujilah. Kalau enggak mau ya jangan, gitu aja. Sederhana aja kita mah. Enggak perlu formal-formal. Ya. Yang paling penting ilmu. Kemudian kalau sertifikat itu mah jelas itu makan hadir ya kasihlah sertifikat semuanya juga. Cuma mungkin kalau yang tidak ujian nggak ada nilai gitu aja. Ya nilainya dari mananya? Biar Allah aja yang menilai. Dan urusan nilai pun belum tentu tepat. Menilai urusan Al-Quran itu sangat sulit. Saya dulu pernah ngajar Al-Quran di salah satu ya lembaga tinggi. Saya bagian materi tafsir. Setelahnya ujian, lembaran ujian dibagikan, jawaban sudah saya nilai. Kemudian mereka nanya, saya katanya, jawabannya bisa dibagikan? Ya sudah siap, saya bilang saya bagikan. Tapi sebelum saya membagikan, saya mau menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bisa menilai dengan adil. Bingung kan para mahasiswa? Tidak adil gimana? Iya. Boleh jadi di antara yang hadir di sini saya kasih nilai 6 padahal akhlaknya baik, melaksanakan Al-Qur'an. Sementara ada orang yang saya kasih nilai 9 padahal akhlaknya jelek. Saya kan hanya menilai berlandaskan pemikiran dia yang tertulis. Sedangkan Al-Quran itu iman, ilmu, dan amal. Ya. Jadi yang dinilai cuma sepertiganya. Makanya saya mohon maaf, saya tidak mampu menilai dengan adil. Makanya di sini juga begitu. Kalau nanti ada ujian Al-Quran, tidak akan mampu saya nilai dengan adil. Baik, kita mulai saja pembahasan qawaid bahasa Arab. Saya pilih untuk qawaid bahasa Arab ini judul kitabnya An-Nahwu Tatbiqi. Saya perhatikan kitab ini terbaik karena contoh-contohnya diambil dari Al-Quran, hadis, baru dilengkapi dengan ungkapan biasa. Ini terbaik untuk orang Arab. Untuk orang Arab yang beriman kepada Al-Quran. Judul kitabnya An-Nahwu Tatbiqi, karya Khalid Abdul Aziz, Dr. Khalid Abdul Aziz. Dan saya nilai baik karena di sini di samping contohnya pakai Al-Quran, pakai hadis, dan juga ada gambar ditampilkan di sini. Ini insya Allah lebih bermakna. Nah, untuk orang Indonesia, walaupun ini saya nilai, saya pandang terbaik, tapi
Boleh jadi saya berbeda gitu sedikit. Ya, kita wali sedikit bahasan dalam bahasa apapun ya, yang namanya bahasa pasti tidak lepas dari pembahasan kosakata. Yang kata dalam kamus disebutkan kosakata Indonesia jumlahnya mencapai 120.000 kata. Sedangkan bahasa Arab 12 juta. Itu 12 juta itu tanpa perubahan. Bila ada perubahan-perubahan, gak tahu berapa, bisa menjadi M. Ya, seperti pemanya ghafaro, jadi istighfar, yastaghfiru, mustaghfirun, maghfurun, ghafurun, udah sampai 100-an. Sungguh banyak bahasa Arab ini. Bahasa Indonesia biasanya kalau untuk waktu tambah dengan sedang, dengan akan, dengan belum, dengan sudah, kan gitu. Makan, sudah makan, belum makan, sedang makan. Bahasa Arab kan enggak sedang kan. Cukup satu kata. Akala, yakulu, uklun, aklan, udah gitu aja. Ukul itu menunjukkan makna. Berarti untuk bahasa Arab satu kata bisa diterjemahkan dengan sekian banyak kata dalam bahasa Arab. Makanya tadi belum sampai kepada bahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim akan semakin diyakini memang bahasa Arab sangat luas. Bukan cuma luas karena banyak kosakatanya, tapi juga sangat luas penggunaan kata, sangat luas penggunaan susunan kata. Makanya jangan iri, kenapa sih enggak pakai bahasa Sunda aja Al-Quran itu? Jangan iri. Bahasa Arab itu sangat luar biasa, istimewa dalam segala segi. Baik, kita mulai. Pertama dikenal kalimat al-kalimah. Kalimatun, satu kalimah. Bila banyak kalimatun ditambah alif dan ta. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan pakai kata tambahan. Kalau kalimah diartikan bahasa Indonesia kata, berarti kalimah satu kata. Tuh kan kalimatun tulisannya. Ya. Inilah buku bahasa Arab. Sangat luar biasa. Ketika kita temukan kalimat begini, bacaannya kalimatun, satu kata. Terjemahkan satu kata. Jadi dua kan ya? Sekarang tambah alif dan ta. Kalimatun. Terjemahkan ke bahasa kita kata-kata. Ringkas sekali bahasa Arab itu. Makanya terjemahan Al-Quran sebenarnya bukan terjemah Al-Quran, tapi terjemahan sebagian makna dari Al-Quran. Tidak mungkin ada orang yang mampu menerjemahkan Al-Quran dengan tepat. Karena itu sangat tepat kalau kita belajar bahasa Arab. Tapi saya mah susah. Urusan susah dan mudah itu mah adalah usaha. Hasil Allah yang memberi. Siapapun pasti mengalami susah dulu baru mudah. Kuma Ustazah Eka bahasa Inggrisnya tuh setiap permulaan katanya setiap permulaan ada sulit katanya. Itu ada peribahasa Inggris itu. Apa itu? All beginning is difficult, apa itu? Ini soalnya Ustazah ini guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris nih. Di sini sebetulnya banyak guru bahasa Arab nih. Ada Ustazah Ida tuh, ada Ustazah Eka tuh, ada guru bahasa Arab di sini nih. Ya baik. Nah, kata bahasa Arab kitanya kata, bahasa Arabnya kalimah. Coba. Dan kalimat itu bahasa Indonesianya
Kalau diarabkan bukan kalimat. Ini adalah satu kalimat. Bahasa kita kalau satu kalimat itu saya pergi ke masjid, itu kan satu kalimat kan? Bahasa Arabnya apa itu kalimat? Bukan. Tuh banyak lagi pusing laginya. Makanya terjemah itu sebetulnya bukan terjemah yang sebenarnya. Oleh karena itu kita pahami kata per kata sesuai dengan makna, dan kita pahami susunan kalimat sesuai dengan perasaan. Bahasa itu dipahami dengan perasaan. Kata kalimah dalam Al-Quran terkadang bermakna susunan kalimah. Satu pernyataan disebut kalimah. Surah Al-Mu'minun ayat 100, kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalimatun. Kalau mau kita terjemahkan satu kata. Tapi yang dimaksud dengan innaha kalimatun, ini susunan kalimat. Tapi Al-Quran menggunakan kalimatun huwa qailuha. Kenapa dalam Al-Quran satu ayat disebut satu kalimah? Lain lagi itu maknanya. Karena dalam Al-Quran itu dari ba'nya bismillah sampai sinnya minal jinnati wan nas itu laksana satu kata. Makanya kalau kita membaca Al-Quran harus diatur kapan kita bernafas. Bila bernafas harus bagaimana? Karena satu kesatuan Al-Quran dari awal sampai akhir. Makanya kalimat innaha kalimatun huwa qailuha itu bukan satu kata, di sini adalah satu susunan kalimat. Kemudian la'alli a'malu shalihan. Nah, apa yang dimaksud kalimat di dalam Al-Quran ini, yaitu Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ini disebut satu kalimah. Padahal panjang ya. Rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Berapa kata itu? Tapi dalam Al-Quran itu maksudnya kalimah. Artinya makna kalimah dalam pelajaran ilmu nahu bukan makna kalimah dalam kajian Al-Quran dalam arti umum. Ketika kita menemukan kata kalimatun huwa qailuha dalam Al-Quran, bukan satu kata yang dimaksudkan dalam ilmu nahu. Jadi kalimat ilmu nahu bagaimana? Beda lagi bahasanya nanti. Dalam hadis juga, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Al-kalimah thayyibah sadaqah. Ini kalimat sadaqah. Kalimat thayyibah itu apa? Ungkapan-ungkapan yang baik, bukan satu kata. Kalau satu kata enggak dapat dipahami. Kemudian hadis lain, asdaqu kalimatin qalaha syairu kalimatu lubaid. Syairu qalaha syairun kalimatu labid, ya. Dan kalimah yang paling tepat yang diungkapkan seorang penyair bernama Labid. Ini penyair jahiliyah. Tidak ketemu Rasul. Dia meninggal sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul. Apa ungkapan Labid? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Penyair jahiliyah mengatakan, ingat segala sesuatu selain Allah batil. Ini kan kalimat tauhid ya. Makanya Rasul pernah berkomentar tentang Labid, sekiranya Labid masih hidup, pasti akan berada di sampingku. Dia penyair jahiliyah, tidak mengenal Quran, tidak mengenal Rasul, tetapi punya keimanan, punya tauhid. Artinya orang jahiliyah juga ada yang punya keimanan, tauhid juga. Panjang nih hadisnya sebetulnya. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Bunyi syairnya apa lupa lagi. Sayati lakal ayyamu ma kunta jahilan. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Itu kalimat sempurna dari syairnya. Akan datang nanti suatu saat, sayati lakal ayyamu ma kunta jahilan, di mana engkau saat ini enggak tahu. Wah, luar biasa kan?
Kata dia, ini penyair jahiliyah. Akan datang satu hari yang engkau tidak tahu sama sekali saat ini. Dan pada waktu itu, kau akan yakin selain yang dari Allah batil semuanya. Ini penyair jahiliyah berkata begitu. Tapi kata Rasul, itu kalimah. Coba syair yang panjang disebut kalimah. Atau umpamanya engkau berkata, alqal khatibu kalimatan mu'athirah. Seorang khatib menyampaikan satu kalimah yang sangat-sangat berpengaruh, yang sangat menarik, bahasa kalimah. Jadi falafdhu kalimah fi kulli ma sabaq yuradu bihil kalam wa hadha wal ma'na al-lughawi lil kalimah. Kata kalimah, lafaz kalimah dalam lafaz tadi yang dimaksud adalah kalam. Apa arti kalam? Pembicaraan. Itu kalam. Ada kalam, ada kalimah. Al-kalimatu fil istilah qaulun mufrad. Sedangkan yang dimaksud kalimah dalam bahasa ilmu nahu, dalam bahasa nahu, satu kata atau kata tunggal. Qaulun mufrad. Umpamanya tidak, itu satu kalimah itu. Iya, itu kalimah. Gedung, kalimah. Masjid, itu kalimah. Kalau kita perhatikan, susunan kalimat yang kita gunakan sehari-hari, itu sama dengan susunan bahasa Arab, tidak lepas dari 3 kategori. Kata sambung, kata kerja, dan bukan sambung, bukan kerja. Dan bahasa Arabnya disebut isim. Kalau dalam kitab-kitab nahu selalu dibahas isim dulu, fi'il, baru haraf. Nama, kata kerja, dan kata sambung. Saya nampaknya lebih dulu kata sambung dulu deh. Lebih bang gitu. Kata sambung aja dulu. Ke, nah itu kata sambung kan. Di, apalagi dari, sesungguhnya, itu kata sambung. Nah, satu kata yang tidak bisa dipahami. Di, apaan di? Nggak tahu deh. Ke, apaan tuh ke? Nggak jelas. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut harfun. Ya. Kalau banyak disebut ahrufin atau huruf. Kata sambung. Min, dari, ila, ke, ala, atas. Itu kata sambung. Lebih enak kata sambung dulu deh. Dan kata sambung ini tidak pernah mengalami perubahan bacaan. Ila selamanya ila. Tidak ada perubahan ilu. Ili enggak. Min selamanya min. Tidak jadi mini, jadi minu. Kalau mina itu karena ada penyebab. Ya. Fi tetap selamanya fi. An tetap selamanya an. Lain hanya dengan alhamdu, alhamda, alhamdi. Kan berubah-ubah tuh. Nah, kalau huruf ini enggak pernah mengalami perubahan. Kita temukan bismillah, bi itu masuknya ke huruf. Alhamdulillah, li termasuk huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Wa termasuk huruf. Karena wa enggak pernah mengalami perubahan, enggak pernah jadi wi, jadi wu, enggak, tetap wa. Itu huruf. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ala huruf. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, ala termasuk huruf. Nah, dalam surat Al-Fatihah ada berapa huruf tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ala terulang 2 kali.
Jadi dalam surat Al-Fatihah huruf ada 4 huruf. Yang ala tambah jadi 5. Udah, gitu aja deh belajar bahasa Arab kita malah. Pakai definisinya pakai bahasa Arab kan susah lagi. Nah, dari huruf kita melangkah ke kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu selalu berhubungan dengan waktu. Sama dong kita juga. Kalau minum, saya sedang minum. Minum ini kata kerja. Tapi minum itu baik, bukan kata kerja. Beda kan ya? Nah, saya sedang makan, itu kata kerja. Makan itu perlu. Itu bukan kata kerja kan? Itulah bedanya. Bisa dibedakan ya? Nah, saya minum, ashrabu. Asyurbu, itu minum juga. Bahasa Indonesianya sama-sama minum kok. Kemudian akaltu, saya telah makan, itu kata kerja. Al-aklu, makan itu muhimun, penting. Al-aklu bukan kata kerja. Walaupun pas diterjemahkan sama. Oleh karena itu, untuk mengetahui mana kata kerja dan mana bukan kata kerja, jangan dilihat terjemah. Tapi lihat bagaimana kita memahaminya. Kalau terjemah ya begitulah. Jadi huruf umpamanya tulisan min, ila, an, ala dan selanjutnya. Nanti ada jumlah huruf di situ. Kemudian kata kerja disebut fi'il ya. Yang penting satu kata yang dapat kita pahami berhubungan dengan waktu itu fi'il, gitu sajalah. Yang tidak berhubungan dengan waktu jangan disebut fi'il. Enteng kan ya? Menulis. Gimana redaksinya? Menulis itu perlu, ada waktunya enggak? Enggak, berarti bukan fi'il. Tulis. Nah, itu fi'il. Berdiri kalau sholat. Itu fi'il apa ya? Bukan. Tergantung. Berdiri kalau sholat. Fi'il. Berdiri itu penting untuk sholat. Itu bukan fi'il. Itu kan. Nah, dalam bahasa Arab, kalau umpamanya sholatlah sambil berdiri, sholatlah fi'il. Sambil berdiri bukan fi'il. Berdirilah untuk sholat. Nah, berdiri fi'il. Untuk sholat, sholat bukan fi'il. Dua kata, berdirilah untuk sholat. Sholatlah sedang dengan berdiri. Dua kata, dua makna. Fi'il dan isim, dua-duanya. Nah, kita temukan dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ada fi'il di situ enggak? Enggak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Fi'il apa bukan? Fi'il, ya gitu. Alhamdulillah. Udah pinter semuanya lah. Nah, ringkasnya bahwa kalimah terdiri dari 3, yaitu isim. Di sini pertama isim terus didahulukan, al-ismu, kemudian lanjutannya al-harfu dan al-fi'lu. Al-fi'lu biasa dibahas di akhir. Al-fi'lu dulu tuh. Pertama isim, kemudian fi'il, kemudian harf. Saya balikin aja dah. Harf dulu, fi'il, baru isim. Artinya apa? Bukan kata sambung,
Bukan kata yang perlu waktu, udah isim semuanya. Gampang tuh. Satu kata, tidak memerlukan waktu. Dan juga bukan kata sambung, berarti isim. Kenapa? Karena isim lebih banyak daripada fi'il. Enaknya membahas itu yang sedikit dulu. Ya kan? Yang sedikit, yang pertengahan, baru yang banyak. Tapi umumnya kitab-kitab nahu, yang banyak dulu isim dulu, fi'il, baru haraf. Makanya kitab ini terbaik yang saya lihat untuk orang Arab. Tapi untuk orang Indonesia, boleh-boleh saja disesuaikan lah gitu dengan watak bahasa Indonesia. Selesai pembahasannya. Isim fi'il haraf gitu aja. Nanti baru kita masuk kepada pembahasan bawaan masing-masing. Harf tidak pernah mengalami perubahan bacaan akhir. Harf namanya. Min tetap min dimanapun kita temukan. Ila tetap ila. An tetap an. Kalau anillah, anir rasul, itu bukan karena perubahan, tapi karena bertemu dengan huruf yang memerlukan harokat. Itu saja sebetulnya. Nah, harf ini tidak pernah mengalami perubahan bacaan. Dalam bahasa nahunya disebut mabni. Mabni itu kata orang barat bedegong. Ya, enggak perubahan itu begitu aja selamanya. Itu mabni. Nah, ini harf. Sedangkan fi'il ada yang berubah, ada yang tidak mau mengalami perubahan. Ya. Tadi kalimat berubah bahasa Arabnya adalah tidak berubah mabni. Kalau berubah disebut mu'rab. Alhamdu innal hamda lillahil hamdu Allahu innallaha lillahi. Berubah-ubah kan? Itu bukan haraf, tapi itu masuknya bukan fi'il juga. Karena Allah tidak ada sudah Allah, tidak ada sedang Allah, tidak ada akan Allah. Kalau tidak bisa dipahami ada akan, ada sudah, ada sedang, isim sudah. Entengnya gitu aja deh, gampang. Kursi, isim fi'il haraf, isim. Berjalan, fi'il. Berjalan itu penting, isim. Udah gitu. Karena kalau saya sedang berjalan, bahasa Arabnya ana amshi. Berjalan pagi-pagi bagus, al-masyu sabahan muhim. Itu bukan lagi fi'il tapi isim. Diterjemahkannya sama. Ya, baik. Nah, kita perhatikan sekarang ada yang tidak pernah mengalami perubahan, ada yang berubah. Perubahan itu ada perubahan kemasukan huruf ini min, minallahi, minal masjidi, ilas samai, anir rasuli. Nah, perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh ini itu isim. Ya. Perubahan dipengaruhi oleh huruf ini. Itu isim. Min, ila, an, ala. Ini berubah jadi i semuanya. Minallahi ilal masjidi anir rasuli ala samai. Itu isim semuanya. Apakah huruf yang mempengaruhi perubahan itu cuma ini? Ada lagi yang lain. Ya. Sekarang kita khusus dulu pembahasan tanda-tanda. Kalau huruf tidak perlu dicari tanda. Makanya enteng mencari huruf. Gak ada tandanya. Ya, jadi kalau tidak dicari tanda-tandanya itulah huruf.
Nah, kita lihat sekarang, tadi sudah kita ketahui bahwa al-kalimatu, kalimah itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada haraf. Biar sesuai dengan kitab sebutannya isim, fi'il, haraf. Untuk kita ketahui haraf, fi'il, isim. Ya. Untuk memudahkan saja kan. Mudah mengetahui haraf. Satu kata punya makna tapi susah dipahami. Ke, nggak tahu ke itu apa. Di, nggak tahu di itu apa. Itu haraf. Sedang belajar, itu fi'il. Belajarlah kamu, itu fi'il. Sudah belajar, itu fi'il. Akan belajar, itu fi'il. Sayaqulu sufaha, akan berkata orang-orang lungu. Sayaqulu berarti fi'il. Qala Allahu, itu fi'il. Ya. Qalu, itu juga fi'il. Karena telah berkata. Baik, kita kembali bahasan sesuai dengan susunan kalimat. Lil ismi alamatun tumayyizuhu anil fi'li wal harfi. Kalau dalam kitab ini pertama isim dulu dibahas. Isim punya tanda-tanda yang dapat membedakannya dari fi'il dan harf. Bila engkau mendapatkan satu kata yang kena huruf jar, ini huruf jar juga untuk orang Arab, orang kita mah belum tahu nih. Nah, apa itu huruf jar tadi itu? Min, ila, an, ala, itu namanya huruf jar. Apabila kemasukan ini, maka ini diketahui isim. Umpamanya, salamtu ala Muhammadin. Ala Muhammadin. Muhammadin ini isim karena didahului oleh kalimat ala. Kitabu Zaidin mufidun. Ini juga, ini adalah kemasukan tanwin, din. Berarti setiap kali ada kata yang diakhiri dengan tanwin, tapi nanti saya bikin kagetnya satunya. Siap-siap bikin kaget. Setiap kata yang bertanwin, itu isim. Dalam Al-Quran kita temukan kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur. Kitabun. Ini isim. Kita temukan yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Isim. Ahadun. Isim. Mudah. Nih, isim. Kenapa sih kita harus mengetahui isim fi'il harf? Sama dalam bahasa kita juga harus mengetahui bentuk kata. Kata kerja, kata sambung, jangan disamakan. Sama bahasa Arab juga begitu. Ini dalam bahasa kitab seperti itu. Setiap ada yang tanwin. Nah, tanwin itu di akhir. Nggak pernah kan ada tanwin di awalnya. Ditemukan nggak tanwin di awal? Ada. Makanya saya bikin kaget. Hah? Pernah saya sampaikan hari pertama? Masih ingat? Nunjil. Iya. Surat Al-Anbiya ayat 88 ya. Satu-satunya tanwin di awal kata dan fi'il lagi. Ini mah unik sebetulnya, nggak pernah ditemukan di tempat yang lain. Ya. Surat Al-Anbiya ya. Kita lihat.
ayat 88. Memang di sini sih tidak tampilan tanwin, tetapi bacaannya bacaan tanwin. Dan ini mampir dulu mukjizat Al-Quran seperti ini. Silahkan dibaca tuh. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini kan tanwin kan? Oh, bukan tanwin, nun kecil. Iya, nun kecil itu tanwin itu. Sebab kalau kali apa khot, nih mampir dulu sedikit. Beginilah kalau saya ngajar itu kadang-kadang suka lompat-lompat ke mana-mananya. Cara penulisan huruf Arab ada yang disebut dengan khat Utsmani, ada khat imla'i, ada khat arudi. Ya. Al-alamina rabbil alamin. Ini adalah khat Utsmani. Panjang A tanpa alif. Kalau khat imla'i, al-alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ini adalah khat imla'i. Kalau khat arudi, Rabbil alamin. Rabbil kan ada lamnya tuh, sesuai dengan bacaan. Rabbil alamin. Kalau ini kan Rabbil alamin, A panjang pakai alif, Rabbil alamin ain tanpa alif. Ini imla'i. Sekarang nunjil mu'minin. Dulunya begitu. Tanpa titik, tanpa harokat. Tapi ini dibaca nun, itu kan tanwin. Dan tanwin itu pengganti huruf nun. Kalau umpamanya kita menyebut masjidun, ini adalah khat imla'i. Kalau khat arudi, masjidun begini, harus ada nunnya. Ya. Makanya nunji itu nun ini ganti tanwin. Satu-satunya dalam Al-Quran ada tanwin di awal kata pada fi'il. Udah dua yang aneh di sini. Fi'il ada tanwin di awal lagi. Ada apa itu? Jangan sekarang bahasanya, nanti. Ini sangat penting untuk kita gali ya. Sebab semua yang tidak biasa itu pasti memiliki makna yang tidak biasa. Ringkasnya apa ini? Ringkasnya aja tuh bocoran watunya. Apa kira-kira nunjil mukminin ini? Ini nunjil mukminin adalah sesuatu yang memang tidak biasa, yaitu Nabi Yunus di dalam ikan sekian lama tanpa ada oksigen, tanpa makanan, tanpa minuman bisa hidup sehat. Ini kan tidak biasa kan? Itu maknanya lah. Masih banyak lagi yang lain. Baik, kita kembali ke bahasa nahu ini. Mungkin kalau yang ngajar nahu itu yang ahli ngajar bahasa Arab lebih rapih gitu. Saya memang bukan ahli ngajar bahasa Arab, jadi tidak rapih nih ngajar nahunya. Nah, kita lihat al-jarru. Tanda-tanda isim adalah ada jar. Apa itu jar? Jar itu secara asal bacaan i itu jar. Hamdi lillahi alai apa upamanya alallahi ala ala apa ala Muhammadin, itu adalah jar namanya itu.
Tapi ada jar asli, ada jar pengganti. Yang asli harokat i. Penggantinya adalah ya. Ada pengganti lain, ada lagi nanti. Ada fathah juga. Ya, itulah panjang bahasan. Sedikit-sedikit dulu. Kita baca. Salamtu ala Muhammadin. Muhammadin isim karena dibaca din disebabkan oleh kemasukan huruf ala. Kitabu Zaidin mufidun. Zaidin di sini juga ada jar yaitu din dibacanya dan tidak boleh kitabu Zaidun. Tidak boleh kita baca ala Muhammadun. Harus ala Muhammadin. Ada tanwin yaitu nun sakinah. Tuh kan tanwin itu nun ya. Ya. Jadi nunjil mukminin itu nun sakinah itu. Nunnya ennya itu. Tatba'u akhir ismil wa tufariquhu khattan lil istighna an habi tikrari syaklati inda dhabti bil qalam. Kullu kalimatin taqbalu tanwin ismun. Setiap kata yang dapat dibaca pakai tanwin atau yang kita temukan dalam Quran, dalam hadis bertanwin, isim sudah. Gampanglah insyaallah. Contohnya kitabin muslimatin sahin hina idzin. Al-Quran contohnya. Waja'a rajulun min aqsal madinah ataqtuluna rajula awhayna ila rajulin. Ini contohnya rajul semuanya. Ya. Rajulun, rajulan, rajulin. Ini isim. Tanbih, at-tanwinu huwa syaklatu tsaniyah min ad-dhammatain wa al-fathatain aw al-kasratain. Tanwin itu mungkin an, mungkin in, mungkin un. Itu tanwin. I'rab nahu harakah dalah Muhammadun min qaulika hadra Muhammadun. Bina nahu harakah ha ihin min qaulika ihin ya Zaidu. Belum nyampe ke sini nih, jangan dulu dibahas nih. Kepusingan nanti. Kemudian apalagi isim ketika ada yang dipanggil pasti isim. Enggak ada panggilan ditujukan kepada kata kerja. Pasti yang dipanggil adalah isim. Hei Muhammad, Pak, Bu, itu isim. Enggak pernah makan dipanggil. Telah makan, hei telah makan, enggak mungkin kan? Hei sedang makan, enggak mungkin kan? Jadi isim itu ketika ada satu kata yang dipanggil itu pasti isim. Ya Salihu qad kunta fina marjuwa ya ayyuhan nabiyyu ya jibalu awibi ya maryamu qnuti ya adam uskun anta ya ardu ma'aki. Nah ini kan isim semuanya. Ya Adamu hai Adam ya Salih hai Salih ya ayyuhan nabi hai nabi ya Maryamu hai Maryam ya jibalu wahai gunung ya ardu wahai bumi. Ini panggilan dari Allah. Ya jibalu awibi. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama wa aqli. Itu panggilan-panggilan ditujukan kepada isim. Apalagi isim? Dukhulu al. Kemasukan al. Tidak semuanya isim kemasukan al ya. Tapi setiap kata yang kemasukan al itu isim. Saya ulangi. Tidak semua isim kemasukan al. Tidak semua isim suka kemasukan al. Tapi semua kata yang suka kemasukan al pasti isim. Makkah tidak boleh al-Makkatu. Madinah al-Madinatu. Jakarta tidak bisa al-Jakarta, nggak bisa. Tapi Kairo al-Qahirah ada al. Nama orang tidak bisa ditambah-tambah. Adam, ayyuhal Adam, nggak bisa. Tapi ya Adamu. Dalam bahasan tadi surat Al-Fatihah, insyaallah akan ada bahasan yang disebut dengan at-tankir wa ta'rif. Ya. At-tankir dan at-ta'rif.
Ketika tanwin disebut tankir. Ketika ada alif lam disebut ta'rif. Ya. Apa bedanya? Kalau kasih tanwin itu umum. Kalau dikasih alif lam lebih spesifik. Ya. Madinatun satu kota umum. Al-Madinatu Madinah kota tertentu. Rajulun seorang laki-laki. Ar-rajulu nih orangnya. Langsung kita praktekkan. Semuanya sudah hafal surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Terus fa inna ma'al usri yusra. Subhanallah, satu ayat mengulang kalimat al-usri pakai alif. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-usri terulang dua kali, dua-duanya pakai al. Yusran terulang dua kali, dua-duanya tidak pakai al. Maksudnya apa tuh? Nyambungnya ke ilmu balaghahnya. Ilmu dan balaghah sekalian. Al-usri pakai al dua kali, maka bermakna al-usri yang kedua adalah al-usri yang pertama. Yusron terulang dua kali bermakna yusron yang kedua bukan yusron yang pertama. Maksudnya apa tuh? Al-usri itu terbatas, yusron tak terbatas. Apa maknanya? Usri itu kesulitan, yusron itu kemudahan. Kesulitan itu sangat terbatas, kemudahan tak terbatas, tapi kunaon jelema sekali waktu dikasih kesulitan lupa kepada kemudahan. Kan gitu ya. Sehat sekian tahun, sakit sebentar gelisah. Diberi nikmat sekian banyak, sekali aja hilang gelisah. La haula wala quwata illa billah. Ini diingatkan ini. Allah berfirman, sesungguhnya beserta kesulitan yang kau alami ada kemudahan yang terhingga, yang tak terhingga. Sesungguhnya beserta kesulitan yang kau alami tadi itu kemudahan lain lagi banyak. Untuk yusron yang pertama tak terbatas. Yusron yang kedua tak terbatas. Al-usri yang kedua adalah al-usri yang pertama juga. Nah, itu pentingnya kita memahami tanwin. Ya. Tanwin itu sangat bermakna itu. Kita lihat dalam Al-Quran. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Qalu salama, qala salam. Nakirah semuanya ya. Dan kita biasa mengucapkan assalamu alaikum. Ya. Kalimat assalamu alaikum beda dengan salamun alaikum. Dua-duanya isim. Assalamualaikum ada alif lam ta'rif. Salamun alaikum tanwin nakirah. Ketika kita menyebut assalamualaikum, semoga semua keselamatan tercurah padamu. Salamun alaikum,
keselamatan apapun dimanapun, semua tercurah padamu. Beda enggak? Kalau assalamu, jelas keselamatan yang kita tahu. Tapi kalau salamun, berbagai jenis keselamatan yang kita tahu dan yang tidak kita ketahui. Dua-duanya bermakna. Sekarang alhamdulillah dengan hamdan lillah. Ya. Innal hamda lillah. Lain lagi itu. Penggunaannya beda. Alhamdulillah, segala puji menyeluruh, semua pujian bagi Allah. Innal hamdalillah, aku ngasih tahu sungguhnya segala puji bagi Allah. Itu innal hamdalillah. Jangan ragu, sungguhnya segala puji bagi Allah. Hamdan lillah, pujian hanya bagi Allah. Bukan segala puji, pujian bagi Allah. Siapapun yang memuji, pujian bagi Allah itu hamdan lillah. Penjiwaan harus dibedakan saat kita membaca alhamdulillah, innal hamdalillah, hamdan lillah. Beda. Nah, di sini contoh ini umpamanya dalam surat apa itu? Al-Muddatsir atau Al-Muzammil. Inna arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula. Kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul tadi. Nah, sekarang beda. Ketika makrifat dua kali, maka yang kedua adalah yang pertama. Ketika nakirah dua kali, maka yang kedua bukan yang pertama. Ketika pertama nakirah, rasulan, dan kedua ar-rasula. Bahkan tidak pakai alif, gitu aja. Maka inilah seorang rasul umum. Lalu diulang kalimat ar-rasula, maka yang kedua adalah yang pertama. Satu nakirah, satu ma'rifat. Jadi tanda isim ada tanwin, ada alif lam, kita langsung kapan dikasih tanwin, kapan dikasih alif lam. Tidak sekedar kalau tanwin nakirah, kalau alif lam ma'rifat, tidak hanya sekedar itu. Mau tanwin, mau pakai alif lam, sama-sama isim, tidak sekedar itu. Tapi kapan dikasih tanwin, kapan tidak dikasih tanwin. Ketika kalimat salamun alaikum, assalamu alaikum, beda. Ya, beginilah kalau kita membaca Al-Quran. Gimana? Terlalu berat? Enggak. Ringan. Nikmati aja. Karena kita sekarang membaca Al-Quran, praktek bagaimana Al-Quran kita temukan. Ucapan salam saja, beberapa cara membaca salam dalam Al-Quran. Surat Az-Zariyat kan, qalu salama, qala salam. Ya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalid. Salamun qawlan min rabbir rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Itu banyak makna. Tong panjang ting, bisi pusing. Ya, silahkan ada yang mau bertanya. Ya, mangga. Tentang surah Al-Fatihah, Ustaz. Ya. Di 4 ayat pertama, Allah mengungkapkan sebagai pihak ketiga. Tapi di ayat kelima, iyyaka, tiba-tiba Allah memposisikan dia sebagai hamba. Ya. Menfirmankan doa hamba iyyaka. Ya. Maka memang Al-Quran surah Al-Fatihah ini turunnya tidak sekaligus. Iya. Tapi
Oh iya. Ya, baik. Itu termasuk bahasan ilmu balaghah juga. Jawabannya kalau sudah dibahas insyaallah. Kemarin sekilas sudah. Waktu ada pertanyaan. Kita temukan tadi dalam surat Yasin. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Gimana aku tidak menyembah zat yang menciptakan aku sedangkan hanya kepadanya kamu dikembalikan, ada perpindahan. Kemudian inna a'tainakal kautsar pada pertemuan kedua ya. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kamu kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Fashalli li rabbik, salatlah karena Rabbmu. Kenapa tidak kami? Kalau susunan kita sudah aku berikan kenikmatan, salatlah kepada aku, terima kasihlah kepada aku. Tapi Allah tidak berfirman begitu. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbik. Surat Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah. Allah berfirman, kami telah menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, terdiri dari beberapa golongan, beberapa bangsa, dan semulia-mulia di antara kamu di hadapan Allah, bukan di hadapan kami. Di sisi Allah, bukan di sisi kami, adalah orang yang paling bertakwa. Kata siapa? Kata Allah. Kan dari awal Allah berfirman kami, tapi tiba-tiba indallah. Demikian surat Al-Fatihah. Sekarang apa makna di balik perpindahan? Pertama, kita saat membaca di awal Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah, kenikmatan tak terhingga. Banyak sekali kenikmatan yang kusalahgunakan di hadapannya. Aku tidak berani mengatakan engkau kepada Allah. Aku hanya mengatakan aku masih jauh dari Allah. Alhamdulillah. Allah Rabbil Alamin, alam semesta di bawah kekuasaannya. Allah memberikan kenikmatan kepadaku, kepada dia, kepada mereka, kepada semua. Karena Allah sumber rahmat Ar-Rahman. Bukan cuma sumber rahmat saat ini sampai tidak ada akhirnya, Ar-Rahim. Aku sangat harap Allah berkenan menerima aku. Aku mau menghadap kepadanya. Tapi bagaimana? Dia adalah pemberi balasan nanti di akhirat. Balasan apa yang sudah tersedia buatku? Masih jauh. Kita memuji, menyanjung, memuliakan. Setelahnya 3 langkah kita tempuh, seakan-akan Allah memanggil. Hei hambaku, telah kau puji aku dengan merasa malu dan takut. Telah kau sanjung aku dengan merasa malu dan takut. Tapi berharap dan telah kau muliakan aku. Kini tiba saatnya buat kamu menghadap langsung kepadaku. Menghadaplah. Ya, makanya setelahnya kita memuji, menyanjung dan memuliakan, langsung kita menghadap Iyyaka na'budu. Nikmat. Setelahnya kita memuji, menyanjung, memuliakan, kita dipersilahkan Allah untuk berhadapan langsung, sehingga kita mengatakan Iyyaka na'budu. Itu antara lain yang tadi saya sampaikan, ada iltifat. Iltifat itu menoleh. Banyak dalam Al-Quran kalimat itu. Tapi kalau belajar balaghah dasar, iltifat litajdid wal jadidul ladzidz, katanya gitu aja lah. Itu untuk memperbaharui, dan pembaharuan itu indah. Cuma sampai di situ, enggak lah. Kita mengkaji Al-Quran, iltifat punya makna tambahan. Saya masih harus selalu mengingat dosen saya, Profesor Dr. Muhammad Abu Musa. Bisa dilihat di YouTube saat ini juga. Dia menyatakan, inna likulli kalimatin minal Qur'ani ma'nan, wa likulli ma'nan minha ma'ani. Ya,
Setiap satu kata dalam Al-Quran punya makna. Dan setiap makna mengandung banyak makna. Secara kamus, nih makna alhamdu segala puji. Tapi kenapa alhamdu tidak ahmadu, tidak nahmadu, tidak hamiddaka, tidak alhamdulaka? Itu semuanya punya makna yang lebih dalam, lebih jauh. Kenapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, tidak ghairil ladzina ghadibta, punya makna lain. Dan yang sangat menarik nanti insyaallah sudah saya ungkapkan, mudah-mudahan ada yang ingat, kalau lupa itu normal. Iya. Rame saat ini ada di video di YouTube, ibadat haji bagi umat Islam Indonesia tidak wajib. Itu viral itu. Kenapa? Karena akadnya riba. Mari kita perhatikan tulisan ar-riba dalam Al-Quran adalah begini. Ar-riba. Kalau tulisan umum, tulisan ar-riba adalah begini. Tapi dalam Al-Quran pakai wawu. Maka untuk sementara saya katakan, riba yang diharamkan adalah riba yang ditulis dalam Al-Quran pakai wawu. Itu ajalah. Tadi juga ngobrol saya di luar. Pembahasan riba penting. Tapi tolong dong, bahasan riba sampaikan solusinya. Jangan cuma nakut-nakutin terus. Coba bahasan riba kita saksikan di YouTube. Oh, sangat menakutkan. Bahkan ada kalimat kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa manfaat riba. Hadis itu kalaulah tidak maudhu itu dhaif. Hadis itu dhaif. Ada namanya Miswar al-Zahab, itu majhul orangnya. Sedangkan hadis yang sahih, Jabir bin Abdullah berkata, ketika aku masuk masjid, Rasul ada di situ, Rasul bersabda, "Shalli rakaatain." Setelahnya salat, "Wa kana li alaihi." Dan Rasul punya utang padaku. Faqadani wa zadani. Maka Rasul membayar waktu itu dan jumlah pembayaran di atas jumlah utangnya. Rasul membayar dengan tambahan jumlah. Itu ziyadah itu. Ziyadah itu bahasa lain riba. Ar-riba wa ziyadah. Jadi riba yang haram itu yang mana? Riba yang ditulis dalam Al-Quran pakai wawu. Itu aja untuk sementara jawabannya. Sebab semua kata riba dalam Al-Quran pakai wawu. Tapi ada yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wa yurbi. Wa yurbi itu artinya Allah meribakan. Kan? Arba yurbi meribakan. Allah menghapuskan manfaat dari riba. Dan Allah meribakan sadaqat. Kayaknya ya dalam buku saya tulis ini judulnya Fenomena Riba Antara Hukum, Realita, dan Solusi. Udah nih saya tulis nih berapa halaman nih. Ya 100 halaman. Ini saya bahas di sini solusinya apa. Tidak cukup hanya sekedar hukum. Banyak sekali di kita itu yang semangat berbicara hukum tetapi tidak solutif ya. Diharap kajian ini, kelas ini berbicara tentang hukum ada solusinya. Berbicara tentang perbedaan ada pertemuannya. Ya.
nanti dalam pesan manhaj memahami sunnah. Ini mana bukunya? Ya, ini manhaj memahami sunnah. Ini bocoran ajanya. Antara lain manhaj memahami sunnah mengatakan tentang sunnah ada 6. Sunnatullah, sunnah awalin, sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin, sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Ini yang dibahas di sini. Maksudnya apa? Manhaj memahami sunnah. Bagaimana cara memahami matan hadis. Bukan mengikuti pembahasan yang dulu. Sangat penting kita hargai orang yang berkata, kita harus mengikuti pemahaman ulama salaf. Bagus, harus. Tapi lanjutkan, jangan membatasi pemahaman dengan pemahaman ulama salaf saja. Ikuti mereka, tapi jangan dibatasi. Sebab Al-Quran dan hadis untuk sampai hari kiamat. Banyak masalah yang baru muncul yang belum dibahas oleh ulama dulu. Kalau sekiranya pemahaman kitab Quran dan Sunnah hanya terbatas pada pemahaman ulama dulu, sekian banyak masalah tidak akan ada solusinya. Adakah dalam Quran dan hadis pembahasan bank? Enggak ada. Asuransi enggak ada. Kemudian apa tuh kalau ibu-ibu, bapak-bapak suka uang dikoclok? Arisan. Nah, cari silahkan dalam Quran dan hadis, arisan ada enggak? Enggak akan ada. Berarti ulama dulu enggak pernah bicara arisan. Yang sangat sulit saya pahami ketika seorang ulama penceramah berkata, sepakat ulama mazhab yang 4, bahkan sepakat 4 mazhab. Kalimat sepakat 4 mazhab dari mana? Bahwa ini adalah haram. Sangat sulit. Kecuali kalau sepakat ulama sekarang yang bermazhab boleh. Jangan ulama mazhab yang 4. Ulama mazhab yang 4 berarti sedunia. Kan itu ya. Redaksinya nampaknya perlu diperbaiki. Cara memperbaikinya makanya ilmu balaghah. Iya, kalau orang berkata sepakat ulama mazhab yang 4, duh, berat itu. Membuktikannya bagaimana itu? Ya, udah jam berapa? Masih ada waktu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Barangkali dari luar negeri ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Dibuka saja suaranya, silahkan. Tidak ada? Atau udah capek nih? Ya, enggak. Ya, balaghah itu meliputi ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Itu balaghah. Ilmu ma'ani mempelajari, kalau tadi umpamanya kalimat beda iyyaka na'budu dengan na'buduka, beda kalimat salamun alaikum dengan assalamu alaikum, itu ilmu ma'ani. Sekarang kalau ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami agar dapat menempuh jalan yang lurus, itu ilmu bayan. Kenapa dibilang jalan yang lurus? Maksudnya apa? Islam, kenapa enggak Islam aja? Nah, di situ adalah bayan pembahasannya. Ada tambahan makna. Kalau ilmu badi' umpamanya wa wajad ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
ma wadda'aka. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak membenci. Ya. Ma wadda'aka rabbuka. Di awal kalimat wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi di sini ada Rabb ma wadda'aka. Wadda'aka. Artinya apa? Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Mu-nya sekali. Ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu. Kenapa tidak wa ma qalaka, tidak membencimu? Bahasan sekilas tentang ilmu badi' biar sajanya enak. Kan gitu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Beda kalau ma wadda'aka rabbuka wa ma qalak. Ya enggak enak dong. Di dalam ilmu badi' dibahas seperti itu. Itu untuk keindahan bacaan, tapi tidak sebatas indah bacaan. Keindahan bacaan menunjukkan keindahan makna. Ini prinsip. Ya. Saya masih ingat itu Dr. Muhammad Abu Musa tadi. Tidak cukup hanya sekedar indahnya lafaz, indahnya kedengaran, tapi indahnya makna. Kenapa? Ketika disebut ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu tidak meninggalkanmu. Mu kepada Rabb, kepada Allah, kepada Rasul. Allah tidak meninggalkan engkau. Wa ma qala, dan Allah tidak membenci. Bukan cuma membenci engkau yang ditidakkan, tapi tidak membenci engkau, tidak membenci umat engkau, tidak membenci. Makanya tidak pakai qalaka. Ya. Kalau wa ma qalaka berarti yang tidak dibenci cuma Nabi Muhammad, sebagaimana yang tidak ditinggal cuma Nabi Muhammad. Sedangkan yang tidak ditinggal hanya Nabi Muhammad, sedangkan yang tidak dibenci bukan hanya dia. Makanya tidak pakai qalaka. Nah, itu maknanya. Dan itu namanya ilmu badi' as-sirru fil hadfi. Di dalam ilmu badi' ada ya penyembunyian kalimat. Itu dalam ilmu badi' juga. Ya, luar biasa lah. Lain umpamanya ini dalam sajak di akhir kan. Ya tadi iyyaka nasta'in. Kenapa tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud? Beda maknanya. Dan pembahasan ilmu badi' itu keindahan-keindahan muhsanat lafziyah, muhsanat maknawiyah, dan ada yang disebut dengan yang disebut dengan al-itnab dan lain sebagainya. Itu istilah ilmu badi'. Tapi kalau ilmu mantik bab lain. Kalau mantik itu ilmu logika. Bahasa ulama dulu usul fikih dan maqasid syariah itu ilmu mantik itu. Itu banyak filsafat dalam usul fikih itu. Dan disertasi saya adalah atharul qiraatil ashril mutawatirah fi dalalatil alfaz wa maqasid syariah. Pengaruh perbedaan qiraat yang 10 terhadap makna lafaz dan sasaran diturunkannya syariah. Itu ya yang saya bahas dulu waktu kuliah. Ketika ada yang minta, tolong Ustaz terjemahkan mual kaharti terjemahannya. Iya. Ya, inilah sebetulnya sebagai respon terhadap yang memohon diterjemahkan jadi buku ini. Jadi judulnya kan Tafsir 10 Qiraat. Ini adalah surat Al-An'am. Ya, ini surat Al-An'am saja. Sedangkan ini adalah surat An-Nisa. Surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 286. Untuk surat Al-Baqarah 2 jilid. Kemudian ini
Jilid 5 ini surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah aja ini. Saya kasih judul untuk surat Al-Maidah, Al-Quran dan Peradaban Dunia. Apa itu maksudnya? Karena dalam surat Al-Maidah itu awal-awal surah membahas tentang keperluan umat manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Di situ pembahasan tentang kesehatan. Pemeliharaan kesehatan dalam surat Al-Maidah ada preventif, ada kuratif dan lain sebagainya, ada surat Al-Maidah. Dan di akhir surat Al-Maidah ada yang sangat unik sekali, yaitu Nabi Isa dipanggil oleh Nabi Isa, ya Isa bin Maryam. Kalimatnya, wahai Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam. Aduh, lupa lagi tuh. Hal yastati'u rabbuka an tunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Isa bin Maryam, sanggupkah engkau, sanggupkah Robmu, kalimatnya sanggupkah Robmu ya, antunazzila alina ma'idatan minas sama. Ini ayat 112 kalau tidak salah. Ya. Idh qala al-hawariyuna, terdekat, orang-orang pilihan, orang-orang soleh dari umat Nabi Isa berkata, wahai Isa bin Maryam. Tidak wahai Nabi, wahai Rasul. Kalau kita kan minimal Pak gitu ya, yang mulia Pak Kiai. Ini enggak, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Rabb kamu mampu ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama', untuk menurunkan bagi kami hidangan makanan dari langit. Pertanyaan ini datang dari orang soleh, paling soleh dari kalangan umat Nabi Isa. Kok gitu ya pertanyaannya? Saya baca beberapa tafsir, para ulama tafsir berkomentar ayat ini paling susah dipahami. Ini beberapa ulama tafsir mengatakan begitu. Dan saya alhamdulillah, mudah-mudahan benar, taufik dari Allah kalau benar, memahami ayat ini dengan membaca qiraat. Karena qiraat yang lain berbunyi ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbaka. Ada rabbuka, ada rabbaka. Jadi kalau dikatakan hal yastati'u rabbuka, apakah Rabb kamu sanggup menurunkan makanan? Kalau rabbaka, apakah engkau berani memohon kepada Rabbmu? Itu karena rabbaka. Nah, dengan ada dua bacaan, maka ayat ini adalah ayat dakwah. Tapi dakwah dengan teori dialog. Seakan-akan orang Hawari, orang yang sekeliling Nabi Isa, menyaksikan sekian banyak umat salah pemikiran tentang Nabi Isa. Mereka masih menganggap Isa adalah anak Allah. Dengerin, aku panggil dia, hei Isa bin Maryam. Kira-kira begitu tuh. Lalu dengarkan oleh kamu, saya akan minta dia berhubungan dengan Robnya. Hal tastati'u rabbaka. Hei Isa bin Maryam, sanggup enggak engkau berhubungan dengan Rob kamu? Artinya Isa punya Rob, bukan Tuhan kalau begitu. Tuhan dialah Robnya. Dengerin, seakan-akan begitu tuh. Apa yang diminta? Masalah sehari-hari. Apa? Yunazzila alina ma'idatan minas sama'. Kalian perlu makan. Nih saya minta Isa supaya berdoa kepada Rohnya biar nurunin makanan. Qala taqullah in kuntum mu'minin. Jawaban Nabi Isa sangat normatif. Bertakwalah kepada Allah kalian kalau kalian beriman.
Dilanjutkan oleh umat Nabi Isa. Qalu nuridu an na'kul. Kami mau makan nih. Na'kula minha. Dari maidah tadi kami mau makan. Tapi tidak hanya untuk kami. Wa tatma'inna qulubuna, karena kalimat minha sebahagian akan kami makan, sebagian untuk bekal dakwah. Luar biasa ya. Para dai jangan cari makan dari orang yang didakwahi. Kami harus punya bekal untuk berdakwah. Nah, na'kula minha wa tatma'inna qulubuna, dan dengan adanya makanan setelah engkau berdoa kepada Rabb, kami tenang, kami tentram. Maksudnya ada bekal untuk komunikasi dengan orang, bawa makanan. Ada bekal untuk penguatan keyakinan, tatma'inna qulubuna, dan wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami dengan adanya makanan akan membuktikan kepada mereka apa yang kami imani inilah yang benar, bukan kepercayaan kamu. Qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Nah, kemudian Nabi Isa memohon. Wa qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana li'awidan li'awwalina. Satu-satunya doa dalam Al-Quran yang diawali dengan Allahumma rabbana. Yang lain Allahumma atau rabbana atau rabbi. Hanya satu Allahumma rabbana, yaitu ungkapan Isa. Ya Allah, wahai Rabb kami. Seakan-akan Nabi Isa merespon Hawariyun, memperjelas kepada umat, Tuhan kami adalah Allah, bukan Isa, dan Isa bukan anak Tuhan. Ini surat Al-Maidah. Luar biasa. Ini penjelasannya dalam jilid 5. Cuma waktu saya nulis buku jilid 5 ini belum dimasukkan bait-bait syair Syatibi, belum untuk jilid 5. Tapi yang lain sudah. Nah, sudah ada bait syair dari syair Syatibinya, dari ilmu tajwid, qiraat sab'ah dan qiraat asyrahnya sudah. Ya, belum dilanjut nih. Saya nulis tafsir 10 qiraat ini produktif betul waktu masih pandemi. Enggak banyak pekerjaan, nulis terus. Pas sudah selesai pandemi, banyak keluar masuk, aduh nulis, udah jadwal nulisin, nulis lagi, udah jadwal, udah terganggu lagi. Bahkan saat ini, beberapa hari ini saya enggak nulisnya, enggak produktif untuk tulisan beberapa hari ini. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan kajian ini juga ada manfaatnya. Kalau salah seorang ulama besar di Mesir, mungkin ada yang pernah dengar namanya, Syekh atau Imam Hasan Al-Banna. Beliau tidak banyak karya, tapi diketahui oleh para ulama murid-muridnya, beliau memang adalah mencetak para penulis, bukan menulis untuk dicetak. Tapi mencetak para penulis, banyak sekali murid-murid beliau menjadi penulis. Ya, baik. Masih ada waktu sedikit lagi. Ya. Ada yang nanya? Mangga dipersilahkan, dari mana nih? Ada pertanyaannya, admin? Tolong. Iya. Suaranya kurang. Izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Dari mana Ibu? Oh, saya Dele dari Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Saya, iya. Bu dokter ini. Iya, mangga. Ya, menarik sekali penjelasannya. Cuman saya belum paham betul-betul paham maksudnya kiroatnya Pak Ustadz gitu ya. Jadi kiroat yang bisa membuat maknanya itu lebih jelas gitu ya. Jadi bagaimana hubungan kiroat dengan membuat maknanya dengan makna gitu.
Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, tentang qiraat ini perlu diperjelas. Saya masih ingat di Masjid Habibur Rahman ditanya oleh aktivis masjid, saya sedang nulis apa sekarang? Saya bilang sedang nulis tafsir qiraat. Oh iya, penting itu katanya. Di daerah saya itu banyak ahli qiraat, suaranya bagus-bagus. Bukan itu yang dimaksud. Jadi dipahami oleh orang banyak qiraat itu yang irama bagus, suaranya bagus, itu qiraat. Bukan. Itu mah irama maqamat. Yang dimaksud dengan qiraat adalah bacaan yang berbeda yang diajarkan Rasul, diterima dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan riwayat Ahmad menyatakan, dan dikutip juga oleh kitab apa itu namanya Asbabun Nuzul karya As-Suyuti. Aqra'ani Jibril ala harfin. Jibril membacakan padaku Al-Quran semula atas satu huruf. Faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf. Maka aku minta tambah. Jibril memberi tambahan dari Allah, aku minta tambah lagi. Disampaikan permohonan kepada Allah dan Allah memberikan tambahan sampai berakhir dengan muncul istilah nuzilal Quran ala 7 ahruf. Al-Quran turun atas 7 huruf. Dan kata 7 jangan diartikan angka murni ya. Banyak makna untuk angka 7. Nanti akan ditemukan lagi wau lagi berkaitan dengan 7 nanti dalam surat Al-Kahfi itu. Karena kisah Al-Kahfi itu wasa minhum kalbuhum, di situ ketika 5 tambah 6 tambah 7 dan pakai wau di situ. Yang lain enggak pakai wau, itu makna lain, insyaallah kita bahas nanti. Jadi 7 huruf itu maknanya multi huruf. Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak bacaan karena Rasul sendiri minta. Permintaan Rasul itu wahyu dari Allah. Bukan semata-mata muncul keinginan pribadi. Tapi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad merasa begitu banyaknya umat sedunia, kalau dipaksa satu bacaan, harus bacaannya sama, pemahaman yang sama. Oh berat. Maka mohon tambahan. Maka ditambahlah bacaan, ada bacaan untuk kemudahan membaca, ada perbedaan bacaan untuk kemudahan memahami. Kemudahan membaca seperti alaihim, asalnya alaihum, jadi alaihim, jadi ringan. Tapi kalau untuk maliki sama-sama ringan kok. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, apanya yang berat? Kita saja enggak merasa berat, apalagi orang Arab. Tapi ketika dibaca cuma satu, sulit untuk dipahami makna yang lebih luas karena dari satu kata. Dengan hanya 2 bacaan, maknanya lebih luas. Maliki, Allah pemilik hari pembalasan. Kepada siapa Allah berikan surga, siapa yang akan Allah siksa dengan neraka. Neraka milik Allah, surga milik Allah. Tapi kan bagaimana orang yang rajin ibadah bisa terancam siksa? Bagaimana orang yang tidak beribadah kok bisa masuk surga? Aku penguasa, jangan ngomong kamu. Kira-kira kan gitu. Aku penguasa mutlak. Tapi kan Allah Maha Adil. Keadilan Allah jangan diukur dengan keadilan manusia. Ya. Ada orang yang baru masuk Islam, ibadah dengan khusyuk, masuk surga. Ada orang yang sekian lama dikenal ahli ibadah, ketika dia mendapatkan jabatan tinggi, duit banyak, menyimpang kehidupannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik. Masa orang yang ibadah puluhan tahun masuk neraka, yang baru masuk Islam kok masuk surga? Surga milik Allah, neraka milik Allah. Allah Maha Kuasa memasukkan orang ahli maksiat ke dalam surga.
Allah Maha Kuasa memasukkan ahli ibadah ke dalam neraka. Karena untuk masuk surga enggak cukup ibadah kita sehebat bagaimanapun. Kalau begitu maka setiap kali ibadah kita harus senantiasa memohon ampunan, rahmat dan ridha Allah. Salat sebaik mungkin kita lakukan, itu kan baik menurut kamu kan? Iya kan saya mau syarat dan rukun. Tidak cukup syarat dan rukun. Emang apa lagi? Hakikat ibadah itu tunduk, merendahkan diri. Ilmunya luas tapi kalau tidak merendahkan diri, tidak sampai tingkat ibadah yang benar. Makanya Rasul sendiri mengingatkan, la yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah. Tak seorang pun dari kamu punya amal yang menjamin kamu masuk surga. Kalimat ini jelas membuat para sahabat kaget. Kalau tidak seorang pun, gimana engkau ya Rasulullah? La wala ana, termasuk aku. Illa an yataghammadani Allah birahmatin min wa fadlin. Hanya saja aku dijamin masuk surga dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Illa an, jangan dibaca illa in. Apa maknanya? Tulisannya sama. An dengan in tulisannya sama. Ketika dibaca illa in, itulah yang sempat beredar diungkapkan oleh seorang tokoh kita setingkat nasional. Rasul saja belum dijamin katanya kan. Karena beliau bersabda, termasuk aku kecuali kalau aku dapat, bukan kecuali kalau an. Kalau in, ya jika. Kalau an, bukan jika. Ya. Nanti dalam surat Yasin ada kalimat in dan an dibacanya. Itu qala tairukum la lupa lagi lah. Itu aja surat Al-Baqarah ada. Illa kalimat antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ada antadilla, ada intadilla. Itu qiraat. Bila dibaca antadilla, peristiwa terjadi. Dua orang perempuan jadi saksi, salah satunya lupa. Di bahasa Arab kan bahasa Qur'annya dolalah. Salah satu dolalah, salah satu enggak. Fatudzakkira, maka yang tidak dolalah mengingatkan, itu antadillah. Bila dibaca intadillah, jika salah satunya dolalah. Kalau an bukan jika, tapi terjadi. Nah, itu juga makna mengkaji ilmu qiraat. Dan ada yang sangat penting, tapi udah lewat waktunya nya. Nantilah insya Allah, tapi sekarang jadi catatan saja. Surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tadi dibacakan. Fatalaqa Adamu min rabbih. Nah, ini fatalaqa, tapi untuk qiraat Ibnu Katsir, fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu, Adamu pelaku, kalimatin objek. Fatalaqa Adama, Adama objek, kalimatun subjek. Dan dua-duanya bacaan sahih. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatun fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alaihinya dibaca panjang. Itu qiraat Imam Masjidil Haram Ibnu Katsir. Adama kalimatun. Yang lain Adamu kalimatin. Maknanya jelas, berbeda. Apa perbedaannya? Sampai jumpa di gelombang yang sama, pada waktu yang sama, insya Allah. Ya, baik, kita akhiri
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.